Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak Agus. Ya, siang Ya. malam ini. Gimana? Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat malam ini. Ya. Hari ini kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu Pak ya. Oh iya, Ya. Pak. Karena saya mengamati nanti Bapak akan melakukan observasi dengan Pak Jainal ya. Oh iya, Ya. Pak. Oke. Nanti dalam proses percakapan antara Bapak dengan Pak Jainal juga nanti harus sesuai dengan alur tirta gitu Pak ya. Oke. Kemudian nanti juga ada memberikan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Jainal Pak ya. Iya, Pak. Siap. Kemudian nanti juga tentunya nanti bisa memberikan bagaimana merespon dari pertanyaan Pak Jainalnya. Jangan lupa juga nanti disesuaikan tentunya untuk kemitraan, kemudian dan proses kreatif dan tentunya memaksimalkan potensi ya Pak ya. Oh, ya. Siap. Oke, sebelum nanti melakukan percakapan dengan Pak Jainal, saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan Pak ya terlebih dahulu sebelum nanti Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Jainal Pak ya. Siap, Pak. Pak Agus untuk memulai percakapan dengan Pak Jainal nanti kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan dengan Pak Jainal ini? Ya, baik. Jadi kalau saya mengamati diri saya malam ini untuk kompetensi coaching yang saya rasa masih kurang itu ada di melontarkan pertanyaan berbobot. Jadi kalau misalkan saya disuruh hadir sepenuhnya bisa, kemudian mendengarkan aktif juga bisa, tapi terkadang melontarkan pertanyaan berbobot ini yang agak kurang gitu ya, karena perlu yang namanya kreativitas, kemudian harus ada perbendaharaan kata yang cukup sehingga bisa memberikan memberikan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan seorang coach atau dalam hal ini Pak Jainal. Mungkin itu Pak nanti yang akan saya minta mungkin untuk dinilai itu dan untuk ditingkatkan adalah melontarkan pertanyaan berbobot. Baik Pak Agus, jadi nanti yang akan saya amati di kompetensi coachingnya itu tadi adalah masalah teknik ya untuk melontarkan pertanyaan yang berbobot tentunya itu yang akan yang perlu saya amati nanti Pak ya. Oke. Kira-kira nih indikator ketercapaian dari pengembangan khususnya di pertanyaan yang berbobot ini apa nih Pak? Jadi kalau indikator melontarkan pertanyaan berbobot itu nanti bisa Pak Lami dilihat ketika saya mengajukan pertanyaan, kemudian di feedback oleh Pak Jainal, lalu dari feedback itu saya bisa kemudian memberikan pertanyaan lagi. Nah kalau sudah saya bisa ada tektokan dan saya lancar tanpa berpikir panjang melakukan pertanyaan, berarti ini sudah bisa cukup lah ibaratnya menjadi indikator bahwa saya bisa cakap atau bisa melampaui apa yang saya inginkan. Itu jadi itu memberikan pertanyaan berbobot. Jadi itu Pak indikatornya. Indikatornya saya bisa membuat percakapan jadi hidup, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Pak Zainal mungkin atau coach saya nanti bisa kemudian bisa kemudian dilontarkan melalui pertanyaan berbobot tersebut. Baik Pak. Jadi nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Jainal untuk menjadi indikator utama yang Bapak akan sampaikan ini Pak ya. Nah, tujuan pengembangan yang ingin seperti apa yang ingin Bapak lakukan ini? Ya, jadi tujuan pengembangannya saya menginginkan agar setiap ada coaching seperti ini, setidaknya para coach-coach tersebut bisa kemudian mendapatkan insight gitu ya dari apa yang sudah mereka dapatkan dari hasil diskusi tersebut, dan harapan saya adalah tujuannya dengan pertanyaan berbobot saya bisa mengarahkan si coach tadi biar bisa mendapatkan jawaban dari diri mereka sendiri. Jadi tujuannya adalah dengan keterampilan melontarkan pertanyaan berbobot ini bisa mengantarkan coach pada tujuan yang ingin dicapai oleh mereka Pak. Saya seperti itu. Baik, jadi Bapak nanti akan mendapatkan tujuan ya, tujuan dari dan harapan yang akan didapatkan dari hasil coaching dengan Pak Jainal nanti Pak ya. Oke.
kemudian apa nih harapan dari Bapak yang kita lakukan observasi ini, Pak? Jadi harapan saya ketika saya melakukan observasi dengan Bapak, saya bisa mengukur Pak, keadaan saya nih, yang saya rasa pada hari ini skala saya mungkin masih 5 nih untuk kompetensi coaching. Jatuh karena melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, semoga setelah ada melakukan pra supervisi seperti ini, kemudian nanti pascanya kita akan bisa melihat, dan saya pun bisa melihat di manakah kemudian keberadaan saya. Kalau misalkan hari ini 5, mungkin setelah coaching itu bisa kemudian sampai ke angka 7 atau 8 Mbak, gitu ya. 7 atau 8 seperti itu. Luar biasa sekali ini Pak. Harapannya bisa sampai ke angka 7 sampai 8 Pak ya, untuk bisa melakukan observasi di coaching dengan Pak Jainal nantinya Pak ya. Nah, kira-kira ini Pak, untuk pengembangan diri ini, coachingnya nanti dengan siapa ini Pak yang dilibatkan dalam proses untuk pengembangan diri di coaching ini Pak? Oke, nanti untuk pengembangan diri ya sini. Pak Jainal itu sudah kemudian mengkonfirmasi kalau besok itu akan coaching Pak ya. Nah, kemudian nanti yang membantu saya akan berbincang dengan wakakurikulum untuk kemudian melihat bagaimana profil Pak Jainal dan seterusnya. Setelah itu juga mau melihat juga profil sekolah itu seperti apa sih kemudian perkembangannya, sehingga nanti bisa saya klopkan dengan hasil coaching itu sendiri. Nah, selanjutnya juga Pak, mungkin nanti setelah ini saya akan coba melihat di video bagaimana tutorial mungkin untuk melontarkan pertanyaan berbobot, menggali pertanyaan, atau kemudian mengaitkan pertanyaan dengan jawaban dari seorang coach. Nah, sehingga mungkin besok itu diharapkan kemampuan saya yang tadinya 5 itu bisa meningkat nih, kalau enggak kemudian 7 atau 8 tadi. Nanti itu Pak yang akan saya lakukan. Ya, baik Pak Agus, saya rasa dengan waktu yang cukup singkat ini sudah cukup jelas Pak ya untuk persiapan dalam melakukan observasi dengan Pak Jainal nantinya dalam untuk mengadakan coaching bersama beliau ya. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan nanti observasinya dengan Pak Jainal bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira nih ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Saya rasa cukup Pak, mungkin nanti minta doanya saja Pak, semoga besok coachingnya sukses. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus, semoga berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Jainal? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Ini saya baca dari WA-nya semalam nih ya. Sepertinya ada satu hal yang ingin Jainal ungkapkan sehingga mengundang saya untuk menggunakan coaching pada hari ini. Kira-kira apa Pak mau diomongin pada pagi hari ini? Oke baik Pak, terima kasih. Iya Pak, ini ada sedikit Pak yang muncul di pikiran saya yang selama ini saya juga dapatkan di sekolah itu tentang budaya positif peserta didik Pak di sekolah seperti itu, secara khusus itu tentang kesepakatan kelas Pak, seperti itu. Kesepakatan kelas. Oke. Berarti tujuan kita hari ini apa Pak? Tujuan dari ini Pak, bagaimana budaya positif atau kesepakatan kelas ini memang betul-betul diterapkan atau dilakukan oleh semua peserta atau semua orang atau siapa-siapalah yang ada di lingkungan sekolah seperti itu Pak. Kita betul-betul terapkan seperti itu. Kita sepakati dan kita terapkan begitu. Oke, ini adalah ingin berbicara masalah kesepakatan kelas ya dengan siswa Bapak. Oke, dari hal tersebut, kira-kira dari percakapan kita ini apa Pak yang Bapak dapatkan dengan percakapan ini apa kira-kira? Ya mungkin harapannya Pak dari percakapan kita ini mungkin Bapak bisa dengan kita bincang-bincang ini, percakapan kita ini mungkin hal-hal apa yang lebih lagi efektif dalam
melakukan atau menerapkan kesepakatan kelas di dalam kelas ini biar nanti semua warga kelas atau semua warga sekolah itu bisa menjalankan dengan efektif Pak, seperti itu. Karena memang kesepakatan kelas ini kan artinya bukan satu orang yang membuat Pak. Jadi semua, tapi mungkin masih ada juga yang beberapa yang melanggar seperti itu Pak. Itu harapannya ke depan itu mungkin seperti apa biar kesepakatan kelas ini lebih lagi efektif begitu diterapkan. Berarti kesepakatan kelas ini sudah ada sebelumnya Pak ya di sekolah Bapak, tapi yang Bapak inginkan adalah bagaimana kesepakatan itu bisa efektif dijalankan oleh kelas-kelas yang ada di sekolah Bapak. Ya, baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana kemudian dukungan dari kepala sekolah, wakakurikulum atau guru-guru tentang kesepakatan kelas itu Pak? Dukungan dari kepala sekolah, wakakurikulum itu dengan teman-teman yang lain itu sudah luar biasa sih, baik Pak, seperti itu. Hanya saja penerapannya di sekolah ini yang masih ada beberapa peserta didik atau ya masyarakat di lingkungan sekolah itu yang masih sering melanggar Pak kesepakatan kita ini. Akhirnya ya rasa-rasanya apa yang kita sepakati ternyata masih ada yang keluar dari zona itu, seperti itu. Yang melanggar kesepakatan kelas ini dari pihak gurunya atau dari siswanya Pak? Kalau dari pihak gurunya sih saya rasa enggak sudah Pak ya. Mungkin ya ada sedikit seperti itu tapi enggak begitu signifikan. Hanya saja yang kebanyakan ini dari peserta didik Pak, seperti itu. Oke. Nah sekarang kira-kira nih Pak, idealnya kesepakatan kelas yang Bapak harapkan itu mau seperti apa? Idealnya yang saya harapkan itu apa yang kita sepakati itu bisa kita jalankan secara bersama-sama, kan seperti itu idealnya itu ya. Mungkin ya apa namanya ya, harus sadar lah ini loh yang kita sudah sepakati harus kita jalankan Pak, seperti itu ya. Idealnya itu semua yang ikut menyepakatinya itu harus ikut mensukseskan Pak, seperti itu. Jadi semua Pak apa namanya yang ikut terlibat pada saat kita pengambilan kesepakatan itu harus menjalankan seperti itu. Itu idealnya sih Pak, seperti itu harapannya. Oke, berarti kesepakatan kelas yang Bapak harapkan itu idealnya dijalankan oleh semua. Nah semua ini Pak mungkin biar bisa lebih jelas gitu. Berarti ada siswa, kemudian ada guru, setelah itu apa namanya kepala sekolah dan atau semua warga di lingkungan sekolah Pak, seperti itu. Kepala sekolah ya gitu. Oke, sip. Berarti harapan Bapak itu adalah inginnya kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu bisa jalan, semua aspek yang ada di sana bisa menjelaskan. Oke, baik. Nah kalau sudah seperti ini Pak, kira-kira Bapak sudah dapat nih idealnya seperti itu. Sekarang apa yang harus kemudian Bapak lakukan sebagai rencana aksi agar kesepakatan kelas tadi bisa berjalan dengan baik? Rencana aksinya di sini Pak, kalau ini Pak ya, karena ini kan sudah ada, tapi masih ada juga yang melanggar seperti itu. Mungkin kita akan adakan lagi pertemuan, kita bicarakan mana komitmennya. Komitmen ini loh kita buat ini, harusnya kita jalankan semua sama-sama. Tapi kok masih ada yang melanggar. Jadi mungkin di situ akan lebih dipertegas lagi. Loh ini loh kita buat ini bukan atas satu orang per individu. Tapi ini kan semua orang yang menyepakati akhirnya muncullah kesepakatan kelas ini. Jadi komitmennya kita akan mengadakan mungkin pertemuan ulang Pak, baru memperjelas komitmen dari semua yang terlibat di dalam kesepakatan kelas seperti itu. Oke, ini maksudnya gini kan, Bapak mengadakan pertemuan untuk komitmen, apakah diadakan sekali, itu sudah melibatkan guru, siswa, dan kepala sekolah, atau mau Bapak pecah-pecah nih, pertemuan dengan kepala sekolah, sama guru-guru, kemudian dengan siswanya. Itu seperti apa modelnya? Mungkin nanti Pak kita pecah-pecah dulu ya Pak. Mungkin dari peserta didiknya dulu. Setelah peserta didiknya itu baru mungkin ke semua guru dan melibatkan mungkin guru dengan kepala sekolah Pak, seperti itu. Nah sudah selesai itu semua, baru mungkin ada waktu tertentu mungkin pada saat upacara bisa saja itu kepala sekolah menyampaikan bahwa
ini loh ada kesepakatan kita ini harus kita jalankan secara bersama-sama, karena di kegiatan upacara itu kan pasti juga ada guru, ada peserta didik dan semua Pak yang ada di situ. Jadi apa namanya, mungkin lebih efektif lagi Pak kalau disampaikan seperti itu. Oke, jadi Bapak tadi sudah saya dapatkan di sini, Bapak ingin mengadakan sosialisasinya lewat 3 tahap nih tadi, yaitu menyampaikan kepada siswa, kemudian yang kedua melalui forum dengan guru dan Kepsek, setelah itu yang ketiga melalui upacara, puncaknya adalah dengan upacara kepala sekolah berbicara. Ya baik. Sekarang apa Pak kira-kira yang mau disampaikan ketika nanti bertemu dengan siswa itu apa, bertemu dengan guru-guru apa, itu kira-kira apa yang ingin Bapak titik tekankan untuk bisa berjalan dengan baik yang namanya komitmen tersebut, atau kemudian yang kita kesepakatan kelas tadi? Oke, mungkin yang pertama Pak ya, yang untuk bertemu dengan peserta didik Pak, yang pertama di situ mungkin saya mau menyampaikan bahwa ini loh kesepakatan kelas kita sudah ada, tapi kok masih ada beberapa orang yang melanggarkan seperti itu. Jadi di mana di mana kesepakatannya di sini kalau umpamanya masih ada juga yang melanggar seperti itu. Jadi mau seperti apa lagi kalau umpamanya kesepakatan kelas saja nggak diikuti, mau yang seperti apa lagi? Jadi kita lebih mempertegas lagi itu apakah ini dirubah atau seperti apa? Seperti itu. Jadi dengan harapan, dengan kita mempertegas seperti itu, harapannya ke depan peserta didik itu akan mengikuti Pak semua. Kalau umpamanya dengan guru-guru itu mungkin yang menyampaikan ke teman-teman bahwa memang ini Bapak Ibu sudah ada kesepakatan kelas seperti itu. Ya mungkin masih sering melanggarnya seperti itu, ya mohonlah koreksi diri masing-masing, karena kita ini kan sudah seorang pendidik, jadi sebagai tauladan kan seperti itu ya Pak ya. Jadi ya mungkin tidak akan panjang lebar lagi karena sudah ada sudah kesepakatannya seperti itu. Jadi ya tinggal merefleksi ulang lah, mungkin ya basa-basi aja kayak gitu Pak. Oke, sip. Nih saya lihat nih kerjanya luar biasa, agak alot nih Pak ya. Ya itulah Pak. Sekarang mungkin gini, sekarang pertanyaan saya, siapa Pak kira-kira yang bisa membantu Bapak nih dalam melaksanakan itu? Nggak mungkin sendiri kan ya? Iya, betul. Mungkin yang membantu itu Pak ya pasti kepala sekolah Pak ya, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, semua guru dan peserta didik Pak seperti itu. Umpamanya saya sendiri yang ikut terlibat di situ, ya rasa-rasanya tidak akan ini Pak. Tapi kalau umpamanya semua yang ada di satu instansi itu ikut terlibat, ya pasti akan harapannya akan kedepannya lebih baik Pak seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan ya bahwa Bapak akan dibantu kira-kira dengan Kepsek, Waka, kurikulum dan Waka kesiswaan lah seperti itu. Karena objek kita berbicara adalah siswa dan guru. Baik. Sebagai wujud tanggung jawab nih Pak, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan sosialisasi tersebut? Harapannya sih Pak kalau bisa itu sudah mulai besok sih Pak. Bahwa harapannya sih Pak begitu. Harapannya sih nggak mungkin kita mau tunda-tunda minggu depan, kalau bisa besok sudah kita mulai ini gitu. Sudah mulai berjalan. Berjalan. Baik. Oke, berarti harapannya besok sudah berbicara sama Kepsek, sama Kakor, dalam sehari ya. Berarti kerjaan Bapak besok padat nih Pak. Mungkin besok ini Pak, mungkin dari murid dulu Pak. Dari murid dulu. Kalau umpamanya satu hari fadul itu, wah, gembos juga Pak. Ya tidak. Jadi besok buat murid dulu ya. Oke, terus yang dengan ini, dengan guru dan kepala sekolah? Mungkin setelah dari murid itu baru ke guru itu. Berarti lusa ya? Lusa. Umpamanya hari Minggunya itu mungkin di hari Senin Pak, kayak gitu. Seperti itu. Oke. Terus yang upacaranya kira-kira kapan? Upacara yang kapan nih? Karena harapannya kan ini besok sudah mulai ini Pak. Nah kalau umpamanya hari Minggu itu baru ke gurunya, mungkin di minggu depannya itu baru pada saat upacara itu bisa kepala sekolah itu bisa menyampaikan Pak seperti itu. Berarti harapannya. Berarti 2 pekan ya? Iya. Ini harapan. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung sesi nih kira-kira Pak Diana. Sekarang di titik ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Harapan apa yang saya dapatkan dari bincang-bincang ini, mungkin dengan saya bincang-bincang dengan Bapak ini bisa saya mendapatkan solusi atau mungkin ya masukan-masukan seperti apa saya atau menerapkan budaya positif
di sekolah ini secara khusus tentang kesepakatan kelas seperti itu, dengan harapan kedepannya itu semua warga sekolah itu menjalankan yang kita sudah sepakati secara bersama-sama, Pak, seperti itu. Nah, mungkin itu, Pak. Berarti bermanfaat ya pertemuan kita hari ini. Iya. Sudah lega Pak Jainal hari ini? Lega. Ya baik, saya nggak sabar menunggu 2 bulan lagi ya. Amin. Jadi, untuk kita coba merefleksikan pertemuan kita sudah sejauh mana perkembangan Pak Jainal. Oh tadi lupa menanyakan, kira-kira kalau misalkan dihitung skala nih, hadirnya Bapak menggerakkan, kemudian keyakinan kelas itu dari 1 sampai 10 berapa nilai Bapak kira-kira? Kalau umpamanya untuk saat ini, Pak, ya 1 sampai 10 itu mungkin mereka itu memang sudah ada di 6 itu, Pak. 6 ya. 6 Oke. Tapi Mau ditingkatkan sampai ke berapa? harapannya sih, Pak, ya enggak muluk-muluk ya, kok bisa sampai 8 lah. Oh, sampai 8 kan. ya. Karena ini kan kesepakatan kelas, Pak. Oke, siap. Berarti nanti 2 bulan lagi ketika kita bertemu sudah sampai posisi 8 ya. Amin. Itu harapannya, Pak. Amin. Ya baik, terima kasih Pak Jainal. Sangat menginspirasi bagi saya ya, berbicara dengan Bapak ini luar biasa, dan semoga Bapak terus semangat, terus sehat, dan bisa menjalankan apa yang sudah Bapak rencanakan pada hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada siang hari ini, Bapak? Alhamdulillah semangat Pak Lamidi. Berat Pak Lamidi jadi semangat tuh. Sangat terus. Alhamdulillah. Iya, Bapak Agus, siang ini kita akan melakukan pasca observasi, Bapak ya. Ya, artinya Bapak udah melakukan observasi dengan Pak Jainal kemarin, dan hari ini saya ingin tahu nih seperti apa performa dari yang sudah disampaikan oleh Pak Jainal dengan Bapak nih ya, Pak ya. Oh iya, betul. Oke, bagaimana nih Pak Agus hasil dari komunikasi dengan Pak Jainal tentang performa dari kompetensi yang sudah disampaikan hasil komunikasi dengan Pak Jainal, Pak? Ya, baik. Jadi alhamdulillah ketika sudah Pak Jainal mengadakan coaching dengan saya kemarin, Pak, beliau ini sangat resah gitu dengan kayak kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa yang ada di sekolah beliau. Tapi kesepakatan kelas tersebut yang harus jadi keyakinan kelas itu yang kemudian tidak dilakukan dengan baik oleh warga sekolah beliau. Nah, sehingga beliau menginginkan agar keyakinan kelas tadi ditegakkan lagi, dihidupkan lagi, sehingga hal-hal yang mungkin menjadi satu hal negatif di sekolah itu bisa berkurang dan kemudian bisa bisa kemudian menjadi budaya positif dengan menggalakkan atau menggiatkan lagi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Nah, dan alhamdulillah juga dari hasil coaching kemarin, Pak Jainal itu sudah membuat satu rencana gitu bagaimana cara mengatasinya. Maka beliau mengatakan ingin sosialisasi lagi dan ingin mengedepankan gitu ya, kepada menyisir nih kepada siswa, kemudian kepada pihak guru-guru, mengaitkan antara 2 unsur ini sehingga keyakinan kelas itu bisa berjalan. Jadi beliau menginginkan mengadakan penguatan kepada siswa yang dibantu oleh wakapurikulum, wakakesiswaan, juga nanti setidaknya juga diketahui oleh kepala sekolah. Setelah itu beliau juga nantinya akan ke siswa juga, mungkin nanti akan menggerakkan beberapa guru gitu ya untuk ke kelas-kelas mensosialisasikan hal ini. Setelah itu kata beliau, ketika sudah komitmen sama-sama, siswa sudah komitmen, guru sudah komitmen, baru nanti pada pekan depannya kepala sekolah akan meluncing gitu ya, bahwa keyakinan kelas ini berjalan menjadi budaya positif sekolah pada saat upacara dilakukan. Jadi alhamdulillah dengan coaching kemarin itu Pak Jainal luar biasa semangat gitu menyampaikan paparannya, dan bisa dilihat bagaimana beliau itu begitu antusias dalam mencermati hal ini. Itu Pak. Baik, apa nih yang membuat Bapak bisa menilai dari apa yang sudah Bapak sampaikan terhadap Pak Jainal? Jadi kuncinya Pak, alhamdulillah setelah pra observasi yang Bapak lakukan pada saat itu, saya pun kemudian langsung mencari kan di Google dan kemudian di YouTube bagaimana cara
bertanya yang berbobot tersebut, dan alhamdulillah terbukti gitu bahwa sungguhnya kunci dari coaching itu adalah ketika seorang coach mampu memainkan peran, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Nah, sehingga saya bisa menilai kenapa kok kemarin itu sukses, dan dikarenakan saya mampu berperan sebagai coach memenuhi 3 kompetensi hal tersebut. Dan yang tadi saya katakan kepada Pak Lamedi sebelumnya, dari angka 5 setidaknya ketika sudah naik ke angka 6, menurut saya itu sudah mulai ada ada pembeda daripada coaching sebelumnya. Saya itu, Pak. Baik, Pak. Dari apa yang saya amati hasil coachingnya dengan Pak Jainal, Bapak, saya akan menyampaikan ini ya, beberapa pengamatan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tentunya tadi Bapak udah melakukan kemarin ya, sudah melakukan coaching dengan Pak Jainal, dan tentunya ini sangat luar biasa Pak yang sudah saya dengarkan dari Bapak, tentunya sesuai juga dengan alur tirta Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan tentunya dan menemukan ya solusi dari permasalahan dari Pak Jainal gitu Pak ya. Dan berikutnya ini tadi tentunya coachingnya ini sudah menghasilkan kompetensi, yaitu ada yang presentnya udah ada, kemudian juga mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Oke, itu yang pengamatan yang sudah saya dengarkan dari Bapak dengan hasil coachingnya dengan Pak Jainal Pak. Bagaimana pendapat Bapak nih setelah mendengarkan hasil dari yang pengamatan dari saya Pak? Alhamdulillah Pak, jadi saya sangat bersyukur sekali gitu ketika di sekolah ini ada supervisi yang Bapak lakukan, sehingga sangat senang gitu bisa kemudian melihat Bapak kemudian bisa mengobservasi, kemudian menilai bagaimana perkembangan dari seorang coach gitu yang ada di sekolah ini kan ya. Dan saya sangat bahagia Pak, sangat senang bahwa sesungguhnya saya bisa mengukur nih, hari ini saya bisa mengukur bahwa posisi saya sekarang ada di sini dan besok mungkin ada di sebelah mana, sehingga bisa melampaui capaian-capaian dan tujuan-tujuan yang ingin saya lakukan. Ya, terima kasih Pak Lamedi. Ya, luar biasa Pak ya, Pak Agus ini komunikasinya dengan Pak Jainal, dan menurut saya ini sangat sesuai sekali dengan apa yang sudah dilakukan di observasi kali ini Pak ya. Nah, ada lagi satu pertanyaan ini Pak buat Bapak, ini kira-kira rencana tindak lanjutnya ini yang akan Bapak lakukan apa ini Pak? Ya. Jadi saya sudah bersepakat dengan Pak Jainal kemarin juga, untuk Pak Jainal, kasus Pak Jainal mungkin 2 bulan lagi saya akan melakukan lagi coaching dengan beliau. Saya pengen melihat bagaimana gebrakan yang beliau lakukan, apakah berdampak kepada siswa atau kemudian berdampak juga kepada sekolah sehingga menjadi budaya positif. Nah, jadi nanti Pak mungkin 2 bulan lagi saya akan bertemu lagi, dan selanjutnya juga saya akan menjadwalkan lagi untuk melakukan coaching dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga kita bisa melakukan observasi yang optimal, sehingga ingin menjadikan kira-kira sekolah ini mau maju tapi dengan menyelesaikan dulu nih permasalahan satu persatu dari guru-gurunya, sehingga kalau sudah guru-guru itu sudah paham, sudah kemudian sejahtera secara psikologisnya, sejahtera kemudian dalam fisiknya, sehingga kita bisa melihat juga akan berdampak kepada para siswanya, sehingga kolaborasi siswa dan guru itu bisa diharapkan dengan coaching ini bisa terjalin dengan baik. Seperti itu. Dan nanti harapannya Pak, tidak cuma kepada guru-guru, tapi guru-guru bisa kemudian mengcoaching pada para siswanya. Itu harapannya depannya. Ya, baik Pak Agus, terima kasih ini di penghujung dari observasi yang Bapak sudah lakukan ini, keterlibatan dengan guru, kemudian kepala sekolah, kemudian siswa dalam merencanakan untuk proses nanti yang akan dilakukan oleh Pak Jainal dengan Bapak itu, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Dan tentunya observasi ini bisa menguntungkan dan bermanfaat buat Pak Agus, kemudian juga Pak Jainal, dan harapan kita bersama tentunya ini bisa kita lakukan secara bersama-sama.
eh, saya rasa cukup ya untuk melakukan pasca observasi di siang hari ini Pak Agus dan Pak Jainal, dan saya rasa cukup Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Pak Jainal. Selamat siang Pak. Ya, apa kabar hari ini Pak? Ya, kabar baik-baik Pak, sehat. Kira-kira apa yang mau kita perbincangkan di siang hari ini Pak? Oh ini Pak, saya ini Pak ada mungkin sedikit yang saya mau bincang-bincangkan dengan Bapak. Mungkin proses pembelajaran di dalam kelas Pak. Mungkin ini selama ini di sekolah kita ini kan banyak guru yang saya lihat itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Artinya guru ini ngajar itu masih semua pada guru Pak begitu. Jadi saya perhatikannya kayak banyak guru itu tidak terlalu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran Pak, seperti itu. Itu Pak yang mungkin saya kan dengan Bapak atau mungkin ya bincang-bincang lah seperti itu. Baik, jadi Bapak ini mau bicarakan masalah teknik pembelajaran yang masih konvensional ya di sekolah gitu ya. Oke. Jadi apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita di siang hari ini, Pak? Oke, harapan atau tujuan dari apa yang kita bincang-bincangkan ini, Pak, mungkin dengan saya bincang-bincang dengan Bapak ini mungkin bisa menemukan solusi atau mungkin memberikan titik terang bagaimana teman-teman kita ini bisa beralih dari pembelajaran yang masih berpusat pada guru ke arah pembelajaran yang berpusat pada murid Pak, seperti itu. Artinya pembelajaran yang berdiferensiasi lah seperti itu Pak. Jadi ya guru ini harus kreatif untuk melihat kebutuhan anak itu sendiri Pak. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu ya berpusat pada peserta didik seperti itu. Bukan lagi pada guru, memang sih Pak, dalam pembelajaran itu tetap ada gurunya. Hanya saja janganlah semua sama guru kayak gitu. Kayak bagaimana siswa ini mau kreatif kalau umpamanya guru semua yang ada di situ, maksudnya guru yang lebih banyak terlibat begitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Baik, jadi yang ingin kita bicarakan di siang hari ini tentunya untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Iya. Nah, situasinya seperti apa Pak sekarang di sekolah Bapak selama Bapak amati di sekolah itu seperti apa sekarang Pak perkembangannya? Oke, situasi di sekolah saya itu Pak, yang saya lihat di sini itu masih ada guru yang masih malas-malasan seperti itu untuk beralih dari hal-hal kebiasaan-kebiasaan lama ke hal-hal atau pembelajaran yang baru seperti itu Pak. Jadi memang di sekolah saya ini guru itu untuk mengarahkan guru ini ke yang model-model pembelajaran yang lebih kreatif atau berpusat pada peserta didik itu agak susah Pak, seperti itu. Karena mungkin mereka terlena dengan atau sudah senang dengan pembelajarannya selama ini Pak, begitu. Jadi itu Pak yang saya lihat seperti itu. Jadi dari situasi yang sudah Bapak pelajari itu kira-kira yang mempengaruhi itu dalam hal apa Pak? Mungkin ya apa yang mempengaruhinya itu mungkin ya mungkin kurangnya sosialisasi atau mungkin pelatihan-pelatihan lah Pak, seperti itu. Akhirnya guru-guru ini tidak termotivasi untuk keluar dari zona amannya Pak, seperti itu. Nah, dari situasi ini yang ingin Bapak inginkan tuh nanti seperti apa Pak? Nah, situasi yang saya inginkan itu dengan bincang-bincang dengan Bapak ini, mudah-mudahan dengan kita bincang ini harapannya guru ini bisa keluar dari zona amannya ke zona yang mengikuti perkembangan zaman Pak, seperti itu, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya siswa itu atau peserta didik ini lebih banyak aktif dalam pembelajaran, maksudnya ya kolaboratif lah Pak, seperti itu. Walaupun ini dalamnya itu ada juga guru, mungkin itu Pak. Jadi situasi yang Bapak inginkan sebetulnya dari guru-guru yang Bapak inginkan tentunya lebih aktif ya, lebih kolaboratif lagi dengan
pembelajaran diferensiasi gitu Pak ya. Iya. Kira-kira Pak, apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud Pak ini dari keinginan yang kita bicarakan di siang hari ini Pak? Hal itu biar bisa terwujud, harapannya itu Pak, mungkin dengan kita bincang-bincang dengan Bapak nih, mungkin nanti juga dengan teman-teman, mungkin dibantu oleh kepala sekolah itu bisa mengarahkan guru-gurunya atau mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, bahwa ini loh sekarang kita itu bukan pembelajaran yang kita lakukan sekarang itu bukan lagi di tahun-tahun 80-an. Ini kan sudah berada di perkembangan IT dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin harapan-harapannya itu mungkin guru ini diarahkan ke sana Pak, seperti itu. Jadi biar dia keluar dari zona dengan mengikuti perkembangan teknologi. Ya intinya itu Pak ya, gurunya ini mau ndak merubah mindsetnya. Itu aja dulu Pak. Mungkin bagaimana guru ini keluar dari zonanya. Nah pelan-pelan itu baru mungkin bisa kita tindak lanjuti seperti apa Pak, seperti itu. Intinya keluar dari zona amannya dulu guru-guru itu, mau ndak berubah seperti itu Pak. Iya. Baik Pak. Jadi apa nih kira-kira gagasan atau ide untuk mengubah situasi itu Pak? Gagasan atau ide ya mungkin ya pertama itu mungkin kita adakan apa namanya IHT ya Pak ya. IHT. Mungkin kita undang dari luar lah luar, ya, yang kompeten tentang model-model pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, dengan harapan guru-guru yang masih selama ini seperti itu bisa lebih termotivasi lagi. Oh ternyata zamannya sekarang seperti ini. Selain juga itu ya mungkin ya keterlibatan ya wakil kurikulum dan lain sebagainya Pak ya. Semua pemangku kepentingan lah Pak di sekolah seperti itu. Mungkin itu. Iya Pak. Jadi harapannya Bapak dari gagasan atau ide itu bisa merubah pola berpikir lagi ke guru-guru dari konvensional tadi ke arah yang digitalisasi saat ini gitu. Iya. Nah, apa nih yang Bapak harus siapkan ini untuk memperbaiki atau mengubah dari mindset teman-teman itu? Mungkin untuk mengubah mindsetnya teman-teman ini ya mungkin saya sebagai guru melihat seperti itu Pak ya, mungkin dari diri saya sendiri dulu ya Pak, menjadikan contoh. Dengan saya menjadikan contoh itu dalam model-model pembelajaran seperti atau pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, baru kita apa namanya arahkan teman-teman kita ini yang masih memang malas-malasan Pak, seperti itu. Jadi mungkin ya dari saya sendiri, terus juga dibantu dengan kepala sekolah, mungkin pada saat rapat diingatkan dan lain sebagainya dari kurikulum seperti itu Pak. Dengan yaitu Pak tadi mungkin mulai dari diri baru ke guru itu sendiri. Setidaknya ada pergerakan Pak seperti itu. Baik Bapak, dari rencana yang sudah kita bincangkan di siang hari ini, skala yang ada dari Bapak sendiri dari 1 sampai 10 itu kira-kira di skala berapa nih Pak yang ada di sekolah Bapak ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin kalau saya lihat di sekolah saya ini, kalau dari segi guru mengajar itu Pak ya, model-modelnya atau mungkin masih konvensional seperti itu ke arah yang berdiferensiasi seperti ini. Kalau skala 1 sampai 10 mungkin guru-gurunya itu masih di skala 4 lah Pak. Skala 4. Ya. Oke. Skala 4. Skala 4. Baik, di skala 4 apa yang ini kira-kira Bapak mau langkah-langkahnya supaya bisa ditingkatkan lagi Pak skalanya, misalnya mau di skala berapa nih progres dari yang akan Bapak lakukan ini? Oke. Mungkin kalau umpamanya dilihat dari keadaan sekarang ya skala 4 ya Pak ya, mungkin kalau bisa naiklah di skala 6,5 lah Pak, seperti itu. Skala 6,5. Nah mungkin apa-apa saja yang mau dilakukan itu biar naik itu mungkin ya pertama itu ya dari kepala sekolah itu memberikan instruksi kepada bawahannya itu bahwa sekarang itu bukannya lagi pembelajaran yang dulu-dulu, sekarang kita sudah berada di era digital kan, seperti itu. Terus yang kedua ya dari niat dari dalam hati sih guru itu Pak. Kalau umpamanya niatnya dari dalam hati itu nggak ada ya nyata itu nggak bisa. Tapi kalau umpamanya anak itu guru itu mau berubah dari mindsetnya itu mau dia berubah, saya yakin itu akan bisa. Jadi mungkin dari bantuan kepala sekolah
sekolah, kurikulum dari teman-teman juga yang memang sudah mengembangkan model-model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu. Kita ngarahkan mereka mungkin ya pelan-pelan, tapi ada hasil daripada kita mungkin mau langsung simsolabim, taunya hasilnya tidak ada seperti itu Pak. Jadi mungkin ya memang menggerakkan itu tidaklah mudah. Jadi mungkin ya itu Pak, mungkin dari diri sendiri sebagai guru, saya sendiri yang melihat itu bisa membantu, dan dari kepala sekolah dan pemangku kepentingan yang lain Pak di sekolah, mungkin itu Pak. Iya. Jadi Bapak nanti akan berusaha untuk melakukan perbaikan, berusaha untuk meningkatkan skalanya di 6,7, 6,5 skalanya Bapak ya. Nah, ini kira-kira kapan Pak bisa dilakukan skala yang 6,5 ini? Rencana kalau tidak ada halangan itu Pak, rencana minggu depan tuh Pak, mungkin kita sudah mulai itu Pak melakukan itu, mungkin dari mengajak teman-teman dulu, ya. Mungkin ya kecil-kecil lah dulu Pak. Jadi minggu depan rencananya Pak seperti itu. Minggu depan itu Bapak nanti akan libatkan teman-teman di sekolah, termasuk kepala sekolahnya gitu Pak ya. Oke, baik Pak. Kira-kira nih saya rasa udah cukup nih untuk bisa kita perbincangkan di siang hari ini. Di siang hari ini dari Pak Jainal nih, apa nih yang didapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin yang saya dapat dari bincang-bincang kita ini, dengan apa yang selama ini saya rasakan itu bisa saya cerita dengan Bapak, dan mungkin dari Bapak itu bisa memberikan saran atau mungkin masukan-masukan seperti itu untuk mendukung guru-guru atau ya guru-guru itu bisa keluar dari zona amannya Pak, seperti itu. Jadi ya itu Pak yang saya ini kan harapannya ke depannya nih guru mau mengubah mindsetnya. Jadi yang pembelajaran yang selama ini dia dilakukan itu masih konvensional ke pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada peserta didik, yaitu kolaboratif dan lain sebagainya Pak. Mungkin itu saja Pak. Iya. Baik Pak Jainal, jadi perbincangan kita hari ini sudah cukup ya, artinya tindak lanjutnya nanti tinggal kita tunggu ini dari Pak Jainal. Minggu depan dari aksi dari yang akan Bapak lakukan ini bisa dilakukan Pak ya. Amin Pak. Oke. Jadi kira-kira nih apa lagi yang mau Bapak sampaikan di akhir penghujung perbincangan kita ini Pak? Ya mungkin ya itu saja Pak, apa yang saya sampaikan ini ke depannya itu bisa ada perubahan. Itu saja sih Pak. Jadi tidak panjang lebar, jadi itu aja, guru ini ada perubahan ke arah yang lebih baik lah seperti itu. Jangan lagi berada di zona amannya itu. Kalau umpamanya seperti itu tidak akan ada perkembangan Pak, seperti itu. Jadi harapannya ke depan guru-guru ini keluar dari zona aman dalam proses pembelajaran, itu saja. Ya, terima kasih Pak Sama-sama Jainal Pak. udah menyempatkan waktu kita untuk melaksanakan perbincangan di siang hari ini. Semoga nanti minggu depan tinggal kita follow up aja lagi tindak lanjutnya dari perbincangan kita siang hari ini. Terima kasih Pak Sama-sama Pak Jainal pada siang hari ini, dan saya rasa udah cukup Pak ya. Terima kasih ya kita hari ini, dan saya akhiri selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak ini? Ya, alhamdulillah sehat dan baik sekali. Baik sekali Pak ya. Kayaknya kalau saya lihat ini yang Bapak mau bicarakan dengan saya atau mungkin bincang-bincangkan dengan saya ini Pak, mungkin ada apa Pak yang mau dibincangkan? Ya, betul sekali Pak Jainal. Jadi ada masalah di sekolah yang perlu saya sampaikan ke Bapak atau saya komunikasikan dengan Bapak kaitan dengan ya masih ada Pak anak-anak di sekolah saya itu yang kurang disiplin, ya kurang disiplin. Banyak masih ada anak-anak yang proses pembelajaran itu ada yang ngantuk, ada yang tiba-tiba nanti keluar dari proses pembelajaran. Bahkan juga ada yang masih terlambat di waktu jam masuk sekolah. Jadi yang kita bincang-bincangkan ini Pak, masalah tentang kedisiplinan peserta didik Pak, seperti itu ya. Karena mungkin peserta didik masih ada yang tidur dan ada yang terlambat
keluar kelas seperti itu ya Pak ya. Ya. Harapannya dari kita bincang-bincang ini apa Pak? Ya, harapan saya tentunya dari perbincangan kita di siang hari ini, saya bisa dapat masukan dan juga bisa dapat solusi kaitan dengan anak-anak yang kurang disiplin. Gitu. Jadi mendapatkan solusi Pak ya, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira situasi di sekolah Bapak itu untuk sekarang ini seperti apa Pak peserta didiknya? Ya, saat ini peserta didik itu memang di jam 7.15 itu sudah harus ada di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan biasanya kami ada apel pagi dulu gitu ya. Apel pagi untuk persiapan di jam 7.30 itu udah harus ada di kelas untuk prosesnya itu. Nah, cuman beberapa anak-anak itu ternyata di jam 7.15 itu masih ada yang terlambat Pak, masih ada yang terlambat. Kemudian juga dari laporan beberapa guru juga ada beberapa siswa itu ternyata ada yang tertidur atau ada yang izin keluar, tapi izin keluarnya itu kadang kembalinya itu lebih dari 5 atau 10 menit gitu baru ada di kelas. Artinya situasi di sekolah Bapak ini masih ada juga peserta didik yang datangnya terlambat seperti itu Pak ya. Karena di jam 7.15 itu peserta didik harusnya sudah ada di sekolah seperti itu ya Pak. Jadi ada yang masih terlambat seperti itu. Itu kalau boleh tahu Pak, itu hal apa itu Pak yang mempengaruhi peserta didik ini kok bisa terlambat seperti itu? Iya Pak, betul sekali. Jadi yang menyebabkan anak-anak ini terlambat itu karena memang ada yang di luar dari jam sekolah, itu ada yang kadang tidurnya terlambat atau juga memang bangunnya itu ada yang kesiangan. Nah, itu jadi mereka terlambat datangnya. Dan kalau yang tertidur itu kebanyakan ternyata anak-anak itu di luar jam sekolah biasanya membantu orang tuanya, kemudian nanti tidur malamnya itu bisa larut malam. Itu sih yang menyebabkan mereka ada yang tertidur. Kemudian anak-anak yang keluar di jam pembelajaran itu kadang-kadang mereka mengatakan dia suntuk gitu ya, suntuk atau memang kurang menikmati proses pembelajarannya di dalam kelasnya gitu. Dengan apakah dia pengaruh karena mungkin gurunya atau memang materi yang mereka nikmati itu tidak mereka nikmatilah di dalam proses pembelajarannya. Itu sih Pak yang. Oke, jadi hal yang membuat peserta didik terlambat itu mungkin salah satunya yang Bapak sampaikan tadi bahwa mungkin peserta didik lambat tidur kalau malam Pak ya, seperti itu. Membuat itu peserta didik dalam kelas pada saat gurunya ngajar itu banyak yang ngantuk dan lain sebagainya seperti itu. Dari situasi ini Pak, apa yang Bapak inginkan dari keadaan yang seperti ini Pak? Iya. Yang saya inginkan sebetulnya anak-anak itu bisa tepat waktu, disiplin itu tetap harus diutamakan lah. Kemudian juga memang anak-anak ini yang kita harapkan dalam proses pembelajarannya mereka antusiasnya itu tinggi lah gitu. Kemudian tidak ada yang izin dan lain sebagainya. Artinya selama kita ada di kelas hadir bersama anak-anak itu mereka antusiasme itu tinggi gitu. Tentunya juga memang ya mungkin ada kekurangan dari gurunya, tapi paling tidak disiplinnya itu anak-anak itu yang saya harapkan hiduplah di dalam proses pembelajarannya itu. Oke, baik Pak. Mungkin dari itu Pak, gagasan atau ide-ide ini, ide-ide yang harus Bapak munculkan itu dalam keadaan siswa di sekolah ini atau peserta didik sekolah ini biar peserta didik ini rajin atau disiplin seperti apa Pak? Iya. Ada enggak ide-idenya? Iya, saya berusaha untuk memiliki program lah ya, program supaya anak-anak ini bisa termotivasi lagi untuk gaya belajarnya di dalam kelas Pak ya. Salah satunya mungkin ada beberapa metode-metode yang perlu saya lakukan, misalnya dengan metode stop gitu ya. Metode stop artinya anak-anak saya ajak untuk berdiam diri sejenak. Kemudian juga perlu mungkin ada
metode lain, proses pembelajaran yang harus saya lakukan, melakukan perubahan-perubahan, tidak monoton misalnya hanya untuk materi di dalam kelas teori aja gitu ya. Mungkin perlu ada materi-materi yang sifatnya bisa anak-anak itu termotivasi terus dan merasa senang berada di dalam kelas. Itu sih yang akan yang saya lakukan di merubah proses pembelajaran di kelasnya. Oke, jadi artinya gagasan atau ide-ide yang akan Bapak lakukan di sini mungkin salah satunya itu ya mungkin diprogramkannya dulu Pak ya, apa-apa yang membuat peserta ini lebih termotivasi lagi, tidak tidur. Selain itu mungkin menggunakan teknik stop atau mindfulness Pak ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau di sekolah Bapak ini keadaan peserta didik itu kalau boleh dipakaikan skala Pak 1 sampai 10 itu kira-kira peserta didik Bapak ini sudah berada di skala berapa Pak tentang kedisiplinannya itu? Ya, yang saya amati ini untuk di sekolah saya, skala yang ada untuk peserta didik saya ini masih di skala ya sekitar 5 lah. 5 ya Pak ya skala. Oke. Dan kira-kira kedepannya maunya di skala berapa Pak? Ya memang saya butuh ini paling tidak di skala 8 lah. 8 luar biasa Pak kalau skala 8. Ya. Skala 8. Jadi kira-kira Bapak mau mulai ini menerapkan itu kapan Pak? Ya, saya akan mulai minggu depan lah. Minggu depan ya. Minggu depan karena di minggu nanti ini kan ada saya perlu mempersiapkan dulu, nanti akan saya lakukan di minggu depan pas di proses pembelajaran mapel saya. Jadi minggu depan Pak ya akan dilakukan Pak ya. Kira-kira siapa Pak yang harus Bapak libatkan dalam situasi itu atau pemrograman itu Pak? Iya. Jadi yang saya libatkan nanti tentunya wali kelas ya, wali kelas, kemudian juga para peserta didik yang akan saya ajarkan, dan juga saya minta dukungan dari orang tua lah. Ya, dukungan dari orang tua ya Pak ya. Jadi guru, peserta didik dan dukungan dari orang tua Pak ya itu yang dilibatkan. Oke, baik Pak, mungkin yang terakhir ini Pak, harapan Bapak dari perbincangan kita pada siang hari ini itu apa Pak? Ya, harapan saya tentunya saya udah mendapatkan solusi-solusi yang bisa saya perlu untuk rubah, terutama untuk diri saya sendiri sebagai seorang guru, supaya menyenangkanlah di kelas bagi anak-anak gitu ya. Tadinya mindfulness, ada stop itu yang mungkin harapan-harapan yang saya lakukan lah untuk ini. Dan saya sudah senang sekali nih berbincang dengan Pak Jainal ini untuk masalah yang saya alami di sekolah ini udah bisa terjawab dan saya punya solusi lah. Amin. Oke, jadi ya mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ini bisa tercapai ya. Kira-kira minggu depan Pak ya mau dilakukannya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita ketemu lagi. Saya pengen sekali Pak mau lihat itu apa yang Bapak lakukan seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak yang saya mau sampaikan bincang-bincang sama Bapak ini. Saya Iri, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.